Amelia. Di sini saya sebagai konseling. Di sini saya akan melakukan konseling dengan teknik modeling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Mbak Norma ya? Iya Ibu. Bagaimana kabarnya Mbak Norma? Alhamdulillah baik. Sekarang Mbak Norma sudah kelas berapa? Kelas 10 IPA 3 Ibu. Bagaimana perasaan Mbak Norma ketika sudah kelas 10? Alhamdulillah cukup senang Ibu. Baik, kalau boleh tahu mengapa Mbak Norma datang menemui Ibu? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Saya memiliki permasalahan Ibu. Saya bingung mau bercerita kepada siapa. Oh begitu ya? Ya Ibu. Namun sebelumnya perlu Mbak Norma ketahui bahwa kita hanya memiliki waktu sekitar 30 menit untuk melakukan proses konseling ini karena saya ada jam mengajar, jadi kita harus memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baik. Waktu 35 menit kira-kira cukup ya kan? Baik Bu, sepertinya cukup. Oke, misalkan nanti waktunya tidak cukup, kita bisa mengatur waktu untuk melaksanakan konseling selanjutnya. Siap Ibu. Kita mulai konseling. Norma bisa menceritakan masalah yang dialami. Tapi Bu, saya takut menceritakan masalah saya. Saya takut teman-teman saya tahu. Norma tidak perlu takut untuk menemukan permasalahan Norma. Misal nanti ada cerita tentang masalah yang sifatnya itu rahasia. Itu akan menjadi rahasia antara Norma dan saya. Tidak akan ada orang lain yang tahu tentang masalah yang Norma ceritakan nanti. Norma juga harus bercerita dengan jujur dan terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar saya bisa mengetahui dengan jelas permasalahan yang sedang Mbak Norma alami. Baik, Ibu. Baik, Norma bisa menceritakan kepada Ibu masalah yang sedang Mbak Norma alami. Baik, Ibu. Di sini saya merasa tidak percaya diri ketika saya berpresentasi di depan teman-teman saya. Coba ceritakan kepada Ibu hal apa yang membuat Norma tidak percaya diri. Saya tidak merasa percaya diri ketika saya disuruh maju ke depan oleh dosen, dan saya merasa gugup dan ketika presentasi. Iya ya, saya mengerti. Apa yang kamu rasakan? Ya Bu, saya sangat grogi ketika saya melihat teman-teman saya dan melihat dosen ketika saya ada di depan. Tapi saat saya bertanya kepada teman sebangku saya, dia merasa tidak gugup dan cemas seperti saya. Saya jadi takut, Bu. Sepertinya Norma tidak percaya diri saat berada di depan kelas karena Norma takut jika apa yang disampaikan itu salah. Ya Bu, saya merasa gemetaran dan berkeringat saat maju di depan kelas. Sebenarnya masalah seperti itu juga pernah dialami oleh Ibu dulu saat Ibu masih sekolah dan kuliah. Oh, jadi bukan saya ya yang sedang mengalami seperti itu. Ya, mungkin bukan kamu dan Bapak. Ya, mungkin bukan kamu dan Ibu saja yang mengalami hal seperti ini. Tetapi juga bisa dialami oleh siswa yang lain. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Lo. Tadi
Mbak Norma mengatakan bahwa teman Norma tidak merasa gugup dan cemas saat berada di depan. Bisakah bisakah diceritakan lebih lanjut tentang teman sebangku? Teman sebangku saya namanya Vera, Ibu. Dia itu sebenarnya sama dengan saya. Awalnya suka tidak percaya diri dan gugup saat ingin maju ke depan, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tenang dan yakin kalau dia bisa dan berhasil. Oh, jadi dia awalnya sama seperti kamu, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dan yakin bahwa dia pasti bisa. Ya, Ibu. Awalnya saya ingin seperti dia, tapi saya sudah gugup duluan dan otak saya jadi down. Berdasarkan apa yang Norma sampaikan, Norma ingin seperti temannya, tetapi Norma tetap gugup dan down. Iya, Ibu, benar. Norma pernah meminta saran atau bantuan kepada dia tentang masalah ini. Belum sih, Bu, karena saya malu untuk bertanya-tanya kepada teman saya. Malu sama teman sebangku. Iya, Ibu. Soalnya saya sama dengan teman saya. Dia masih baru kenalan dan saya masih kurang akrab dengan dia. Jadi saya masih canggung untuk nanya-nanya ke dia. Malu, Norma tidak perlu malu untuk meminta saran ataupun bertanya kepada teman sekelas, apalagi sebangku. Lagi pula itu akan menjadi hubungan yang lebih akrab. Ya, bagaimana lagi, Bu? Kita kan sama-sama malu dan tidak mau bicara. Jadi saling canggung lah. Apakah Norma ingin seperti temanmu? Bu, iya, Ibu, saya ingin seperti dia. Pernah tidak kamu memikirkan bagaimana ingin seperti dia? Pernah, Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana? Iya, Ibu, mungkin dengan cara menjalin hubungan yang lebih akrab, mungkin dengan cara ngobrol bareng gitu, Ibu. Iya, bagus. Kamu bisa mengajak ngobrol dia dan juga bisa mengajak dia ke kantin bareng atau pertemanan kalian semakin akrab. Iya, bagus. Karena bisa mengajak ngobrol dia dan juga bisa mengajak dia ke kantin bareng agar pertemanan kalian semakin akrab. Iya, Ibu. Salam. Baik, Ibu, saya akan mencobanya. Ya, silahkan dicoba. Baik, Ibu. Nah, jika kalian sudah akrab, Ibu sarankan untuk sering-sering bertanya atau wawancarai dan mengamati bagaimana Vera menghilangkan rasa tidak percaya diri. Setelah itu, kamu temui Ibu kembali dan kita bahas bersama hasil pengamatan dan wawancara kamu bagaimana? Iya, Ibu. Lalu saya melakukannya. Kapan saya Ulang-ulang. Lalu saya kapan akan melakukannya dan bisa menemui ibu lagi. Untuk mengamati seseorang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi apabila kamu sudah merasa cukup dalam mengamati dan wawancara, kamu dapat menemui saya di ruang BK ini. Bisa saat istirahat, bagaimana?
Baik, Bu, saya setuju. Oke, Norma. Dari pembicaraan kita dari tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Norma kurang percaya diri saat ingin presentasi atau maju ke depan kelas. Hal ini terjadi karena Norma memiliki perasaan cemas, gugup, dan takut salah tentang apa yang akan disampaikan oleh Norma. Lalu setelah kita bahas bersama, akhirnya kita menemukan jembatan, yaitu untuk lebih akrab lagi dengan teman Norma yang bernama Vera agar bisa mewawancarai dan mengamatinya. Iya, benar seperti itu, Ibu. Oke, baik. Berhubung bel sudah berbunyi dan Ibu ada jam mengajar, maka konseling kita akhiri sampai di sini. Ibu tunggu kabar dari kamu ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.